Dalam 1-2 hari terakhir ini, saya coba mengakses Meta AI, Artificial Intelligence milik Facebook atau Meta, yang mana pemiliknya adalah Mark Zuckerberg. Saya mencoba mengakses ini untuk menguji sejauh mana kecerdasan Artificial Intelligence milik Meta ini terhadap beberapa hal, terutama hal yang berkaitan dengan pekerjaan harian saya di kantor. Saya coba memulai menyapa Meta AI dengan beberapa pertanyaan. Tapi di antara beberapa pertanyaan itu, saya coba menekankan pada satu pertanyaan, yang mana pertanyaan itu terkait dengan aktivitas saya dalam pelayanan saya sebagai seorang pegawai negeri sipil di kantor daerah pada salah satu kabupaten. Saya coba bertanya kepada Meta AI, apa maksud pengelolaan keuangan desa? Maaf, kita kembali ke pertanyaan awalnya. Pertanyaan saya, apakah tahu tentang peraturan Mendagri tentang pengelolaan keuangan desa? Meta AI menjawab, dia mengetahui pengelolaan keuangan desa itu tercantum dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dan memang ini benar, dan Meta AI menggambarkan pengelolaan keuangan desa dalam beberapa tahapan yang meskipun tidak 100%, tapi setidaknya dia bisa memberikan gambaran ringkas terhadap isi dari Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya saya coba bertanya, apa maksud pengelolaan keuangan desa berbasis kas? Meta AI menjawab, pengelolaan keuangan desa berbasis kas adalah sistem pengelolaan keuangan desa yang berfokus pada pengelolaan kas dalam kurung uang tunai dan transaksi kas. Sistem ini memprioritaskan pencatatan dan pengelolaan transaksi kas secara akurat dan transparan. Beberapa gambaran yang dijawab oleh Meta AI sebagaimana yang tertera dalam tampilan ini, itu murni merupakan tanggapan Meta AI berdasarkan beberapa rujukan, yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang standar akuntansi keuangan desa. Selanjutnya saya coba bertanya, apa maksud pengelolaan keuangan desa berbasis kas menurut Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa? Menurut jawaban Meta AI, menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa berbasis kas adalah sistem pengelolaan keuangan desa yang berfokus pada pengelolaan kas dalam kurung uang tunai dan transaksi kas yang dilakukan secara langsung dan akurat. Pada jawaban ini, saya berusaha untuk mendalaminya lebih jauh, untuk menyandingkannya dengan pemahaman saya terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang berbasis kas menurut Permendagri. Dan terhadap jawaban disampaikan Meta, saya coba mengkonfirmasi apakah benar jawaban di atas dengan saya bertanya, apakah benar kas adalah kas tunai sebagaimana yang Meta AI jawab sebelumnya. Terus Meta AI menjawab, ya benar, dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kas biasanya merujuk pada kas tunai, yaitu uang yang tersedia secara langsung dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2012, kas adalah uang tunai dan setara kas yang dimiliki desa, termasuk rekening giro dan rekening bank lainnya. Jadi kas tidak hanya terbatas pada uang tunai saja, tetapi juga mencakup uang tunai, rekening giro, rekening bank, cek giro, surat berharga lainnya. Dan dalam praktiknya kas seringkali diartikan sebagai uang tunai yang langsung dapat digunakan. Terus saya coba mengkonfirmasi terhadap jawaban yang disampaikan Meta AI. Berarti kas tidak sama dengan uang tunai sebagaimana jawaban sebelumnya. Dan jawaban Meta, kas dan uang tunai tidak sama meskipun seringkali digunakan secara bergantian. Berikut perbedaan antara keduanya. Meta AI menjawab demikian. Selanjutnya saya coba menampilkan kembali jawaban yang disampaikan oleh Meta AI. Bagaimana menurut Permendagri nomor 20 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa pengelolaan keuangan desa itu berbasis kas, itu sebagai sistem pengelolaan keuangan desa yang berfokus pada pengeluaran kas uang tunai dan transaksi yang dilakukan secara langsung dan akurat. Terkait dengan pertanyaan ini, saya memastikan bahwa apa yang dijelaskan oleh Meta AI itu adalah keliru. Sehingga saya memberikan komentar bahwa jawaban ini sangat keliru karena kas itu tidak hanya uang tunai sebagaimana disampaikan oleh Meta. Dan Meta AI mengakui dengan menjawab, Anda benar. Permendagri nomor 20 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan desa mendefinisikan pengelolaan keuangan desa berbasis kas sebagai sistem pengelolaan keuangan yang mencakup semua bentuk kekayaan finansial, tidak hanya uang tunai. Kas dalam konteks ini mencakup beberapa, sebagaimana dijelaskan oleh Meta AI ini. Selanjutnya, saya coba mengangkat sebuah kasus untuk dapat ditanggapi oleh Meta AI. Ada kasus sebuah desa yang pada akhir tahun anggaran terdapat sisa anggaran 10 juta. 5 juta adalah uang tunai dan sisanya di bank. Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, berapakah silpa yang dianggarkan di APBD tahun berikutnya? Jawaban Meta AI, menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, sisa anggaran tahun berjalan yang tidak dapat dibelanjakan pada tahun anggaran sama dapat dialokasikan sebagai silpa. Dalam kasus tersebut, sisa anggaran uang tunai 5 juta, saldo bank 5 juta, total sisa anggaran 10 juta. Penganggaran silpa, jumlah silpa yang dianggarkan di APBD tahun berikutnya adalah 10 juta. Selanjutnya saya coba bertanya, apakah sisa uang tunai 5 juta dikategorikan sebagai silpa? Tidak. Sisa uang tunai 5 juta tidak dikategorikan sebagai silpa. Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, silpa hanya berlaku untuk sisa anggaran yang ada di rekening bank, bukan uang tunai. Jadi hanya sisa anggaran di bank sebesar 5 juta yang dikategorikan sebagai silpa dan dianggarkan kembali di APBD tahun berikutnya. Apa yang dijawab oleh Meta ini itu jawaban yang bertentangan terhadap pertanyaan sebelumnya. Maka saya berusaha untuk menggali lebih dalam sejauh mana Meta AI menjawab kasus yang saya angkat ini. Saya coba bertanya pada pasal mana dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang menegaskan bahwa silpa hanya berlaku untuk sisa anggaran yang ada di rekening. Dan Meta AI mengakui. Dia menjawab, mohon maaf, saya salah. Setelah mencari, saya tidak menemukan pasal yang secara eksplisit menyatakan bahwa silpa hanya berlaku untuk sisa anggaran di rekening bank. Sebenarnya, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tidak membedakan
sumber dana Silpa antara uang tunai dan rekening bank. Silpa adalah sisa anggaran yang belum terbelanjakan pada akhir tahun anggaran. Pasal 15 ayat 1 Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa sisa anggaran yang belum terbelanjakan pada akhir tahun anggaran dapat dianggarkan kembali sebagai silpa. Jadi baik sisa uang tunai 5 juta maupun sisa anggaran di bank 5 juta dapat dikategorikan sebagai silpa dan dianggarkan kembali di APBD tahun berikutnya. Selanjutnya saya coba bertanya lebih jauh, sejauh mana Mehta menafsirkan butir-butir hukum yang pada akhirnya menyesatkan ini. Lagi-lagi Mehta AI menjawab sebuah permohonan maaf atas kesalahan penafsiran hukum yang saya lakukan sebelumnya. Saya adalah model bahasa AI yang masih terus belajar dan meningkatkan kemampuan saya dengan beberapa penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, saya menegaskan sekaligus menyudutkan Mehta AI sebagai sebuah produk yang belum siap dan menyesatkan. Dengan jawaban saya, jika seperti itu, baiknya tidak memberikan jawaban yang seolah-olah mengandung kebenaran. Itu menyesatkan. Lagi-lagi, Mehta AI mengakui dengan menjawab, Anda benar. Saya seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan jawaban daripada memberikan jawaban yang mungkin menyesatkan. Saya sebaiknya mengatakan beberapa alternatif jawaban seperti yang tertera pada layar ini. Jadi dari pengalaman pertama saya ketika mencoba menggunakan Mehta AI, saya hanya ingin berpesan bahwa siapapun yang menggunakan Mehta AI jangan cepat-cepat percaya terhadap setiap jawaban yang disampaikan oleh Mehta AI. Baiknya kita mendalami sesuatu dari banyak sumber atau referensi agar kita tidak disesatkan oleh apapun, meskipun itu dipandang sebagai suatu kecerdasan artificial intelligence.